Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Pemirsa channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dalam acara pembahasan fikih yang mana kita hari ini lagi berada di alun-alun Kota Tegal. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan selalu memberikan kita kekuatan untuk beramal kebaikan. Dan khususnya di bulan Sya'ban ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk beramal kebaikan sampai Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk melaksanakan di bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa sebagai perintah, yaitu di bulan suci Ramadan untuk mengerjakan puasa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan. Hadirin pemirsa channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut lagi tentang pembahasan fikih kitab Mabadi'ul Fikih. Ma yalzamu al-mutawaddi'u idza arada an yusalliya. Apa yang diwajibkan orang yang berwudu ketika hendak ingin melaksanakan sholat? Yalzamuhu taharatu malabisihi wa makanihi minan najasati, yaitu wajib untuk suci dari pakaian dan suci dari tempat. Minan najasati, dari beberapa najis. Wasatru auratihi, dan menutup aurat. Kemudian apa yang diwajibkan lagi? Wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat. Yang pertama yaitu hendaknya kita mengetahui pakaian kita. Hendaknya ketika kita ingin mengerjakan sholat, jangan sampai pakaian kita ini ada najis, baik pakaian ataupun celana kita yang digunakan untuk mengerjakan sholat. Maka kita koreksi terlebih dahulu. Ketika kita meyakini bahwasanya pakaian, baik celana ataupun baju yang kita kenakan itu terdapat najis, maka hendaknya segera untuk mensucikannya ataupun untuk mengganti pakaian yang suci, sehingga tidak mempengaruhi kesahan di dalam ibadah sholat kita. Karena bila mana pakaian kita ada najis atau kita membawa najis, maka sesungguhnya sholat kita tidak sah. Sehingga yang pertama dikoreksi pakaian, baik baju ataupun celana. Yang kedua yaitu tempat. Tempat kita melaksanakan sholat, kita harus mengetahui tempat itu. Jangan sampai kita mengerjakan sholat tetapi di tempat itu terdapat najis-najis yang menjadi terhalangnya kesahan sholat kita. Sehingga kita koreksi dulu. Apabila kita sholat, khususnya ketika kita sedang melaksanakan safar, terkadang kita sholat di suatu perjalanan yang mana kita tidak menemui masjid, maka ketika itu hendaklah kita sholat di tempat yang suci, yang tidak ada najis atau terbebas dari najis, sehingga kualitas ibadah kita, sholat kita diterima di sisi Allah SWT. Berikutnya wasatru auratihi, menutup aurat. Karena menutup aurat adalah bagian kesahan di dalam sholat. Ketika kita mengerjakan sholat lalu kita tidak menutup aurat kita, maka sesungguhnya sholat kita tidak sah. Aurat laki-laki diantaranya yaitu dari pusar sampai lutut, yang mana wajib untuk ditutupi. Begitu juga di dalam mengerjakan ibadah sholat, kita harus menutupi tubuh kita sehingga tidak terbukanya aurat kita. Lalu setelah kita sempurna menutup aurat kita, barulah kita memulai mengerjakan sholat, tentunya menghadap ke kiblat. Karena jangan sampai kita mengerjakan sholat lalu tidak mengetahui kiblatnya. Kalau betul-betul kita di tempat yang dimana kita tidak mengetahui ketentuan kiblatnya, maka kita bisa beristihad. Tapi kalau kita di tempat yang kita mengetahui, bahkan orang lain tahu arah kiblatnya, maka tidak boleh berijtihad
ketika kita mengetahui di sekeliling kita orang-orang mengetahui tentang arah kiblat. Maka hendaknya ketika kita berada di suatu tempat yang mana ramai orang, lalu orang-orang mengetahui arah kiblat, maka hendaknya kita menanyakan perihal kiblat tatkala kita tidak mengetahui, sehingga kita mengerjakan sholat arah ke kiblat. Maka ini adalah ketentuan sahnya atau wajibnya untuk mengerjakan sholat. Yang terakhir yaitu masuknya waktu sholat. Jangan sampai kita mengerjakan sholat tetapi kita tidak mengetahui waktu-waktu sholat. Contoh, kita mau mengerjakan sholat duhur, kita seenaknya saja mengerjakan sholat duhur jam 11. Ini tidak dibolehkan. Bahkan ini hukumnya haram ketika kita mengerjakan sholat duhur di waktu yang belum ditentukan masuk waktu duhur. Misalnya contoh, kita sholat duhur jam 10, ini nggak boleh. Ya, kapan kita diwajibkan untuk mengerjakan sholat duhur? Ketika masuknya waktu duhur, baru kita mengerjakan sholat. Makanya sebagai syarat sahnya sholat, kita diantaranya mengetahui waktu sholat atau mengetahui waktu datangnya sholat. Sehingga apa? Sehingga ini menjadi kesahan di dalam ibadah sholat kita. Kalau kita tidak mengetahui waktu sholat, lebih baik kita melebihkan, dalam arti kita melebihkan dengan waktu-waktu biasanya. Seperti misal waktu duhur jam 11, kita lebihkan 15 menit setelah waktu azan. Atau umumnya biasa jam 12 azan, maka kita lebihkan 15 menit supaya kita yakin bahwasanya waktu duhur telah masuk. Nah, inilah yang menjadi wajib-wajibnya di dalam sholat yang harus kita perhatikan. Terutama kita harus mengetahui bebasnya kita atau bersihnya kita dari najis-najis yang menjadi sebab batalnya sholat. Pemirsa channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah SWT, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Moga bermanfaat bagi saya khususnya pribadi, umumnya bagi pemirsa channel Kebun Surga. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk mengamalkan kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.